Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen klinik dan instrumen akreditasi puskesmas. Untuk standar seperti di bawah ini. 10 standar pukul 3:10 pemulangan dan tindak lanjut perawatan, PKP 10. Maksud dan tujuan. Klinik dapat memberikan pelayanan rawat inap paling lama 5 hari. Apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 hari maka pasien harus secara terencana dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Pemulangan pasien dilakukan berdasarkan kriteria pulang yang ditetapkan oleh penanggung jawab klinik dan didokumentasikan pada resume pasien pulang. Informasi yang diberikan kepada pasien, keluarga pada saat pemulangan atau rujukan diperlukan agar pasien, keluarga memahami tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Dokter melaksanakan pemulangan dan menyusun rencana tindak lanjut sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangan. Terdapat dokumen bukti bahwa dokter melaksanakan pemulangan dan menyusun rencana tindak lanjut sesuai dengan rencana disusun dan kriteria pemulangan. 2. Ada bukti ringkasan pulang pasien dalam rekam medis. Terdapat dokumen bukti ringkasan pulang pasien dalam rekam medis. 3. Ada bukti pemberian informasi kepada pasien saat pulang. 1. Terdapat dokumen bukti pemberian informasi kepada pasien saat pulang. 2. Laksanakan wawancara kepada pasien dan/atau petugas terkait pemberian informasi kepada pasien saat pulang. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi puskesmas. Standar 3, 6 pemulangan dan tindak lanjut pasien. Pemulangan dan tindak lanjut pasien dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pemulangan dan tindak lanjut pasien dilakukan dengan prosedur yang tepat. Jika pasien memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lain, rujukan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan pasien ke sarana pelayanan lain diatur dengan kebijakan dan prosedur yang jelas. Kriteria 3, 6, 1 pemulangan dan tindak lanjut pasien yang bertujuan untuk kelangsungan layanan dipandu oleh prosedur baku. Pokok pikiran. Untuk menjamin kesinambungan pelayanan, perlu ditetapkan kebijakan dan proses pemulangan pasien dan tindak lanjut. B. Dokter gigi bersama dengan tenaga kesehatan yang lain menyusun rencana pemulangan bersama dengan pasien, keluarga pasien. Rencana pemulangan tersebut berisi instruksi dan/atau dukungan yang perlu diberikan baik oleh puskesmas maupun keluarga pasien pada saat pemulangan ataupun tindak lanjut rumah, sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan. C. Pemulangan pasien dilakukan berdasar kriteria yang ditetapkan oleh dokter gigi yang bertanggung jawab terhadap pasien untuk memastikan bahwa kondisi pasien layak untuk dipulangkan dan akan memperoleh tindak lanjut pelayanan sesudah dipulangkan. Misalnya pasien rawat jalan yang tidak memerlukan rawat inap, pasien rawat inap tidak lagi memerlukan perawatan rawat inap di puskesmas, pasien yang karena kondisinya memerlukan rujukan ke FKRTL, pasien yang karena kondisinya dapat dirawat di rumah atau rumah perawatan. Pasien yang menolak untuk perawatan rawat inap, pasien keluarga pasien yang meminta pulang atas permintaan si. D. Resume pasien pulang memberikan gambaran tentang pasien selama rawat inap. Resume ini berisikan 1. Riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik. 2. Indikasi pasien rawat inap, diagnosis, dan komorbiditas lain. 3. Prosedur tindakan dan terapi yang telah diberikan. 4. Obat yang sudah diberikan dan obat untuk pulang. 5. Kondisi kesehatan pasien, dan 6. Instruksi tindak lanjut dan penjelaskan kepada pasien, termasuk nomor kontak yang dapat dihubungi dalam situasi darurat. F. Informasi tentang resume pulang yang diberikan kepada pasien, keluarga pasien pada saat pemulangan atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lain diperlukan agar pasien, keluarga pasien memahami tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil pelayanan yang optimal. G. Resume medis pasien paling sedikit terdiri atas 1. Identitas pasien. 2. Diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat. 3. Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis akhir, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan 4. Nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan. H. Resume medis yang diberikan kepada pasien saat pulang dari rawat inap terdiri atas 1. Data umum pasien. 2. Anamnesis, riwayat penyakit dan pengobatan. 3. Pemeriksaan, dan
4. Terapi, tindakan dan atau anjuran. Elemen penilaian. R, D, O, W, A, dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan pemberi asuhan yang lain melaksanakan pemulangan, rujukan, dan asuhan tindak lanjut sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangan. R, D. SK Pelayanan Klinis tentang kriteria pasien gawat darurat, pasien dengan persalinan dan bayi. SOP pemulangan dan tindak lanjut pasien, rekam medis pasien, CPPT, resume medis pasien pulang, dirujuk, dan catatan tindak lanjut. B. Resume medis diberikan kepada pasien dan pihak yang berkepentingan saat pemulangan atau rujukan. D. O. W. Rekam medis telah catatan dalam resume medis yang diberikan kepada pasien, di dalam rekam medis. Pengamatan surveyor terhadap pemberian resume medis oleh tenaga medis pada saat pelaksanaan pemulangan pasien, rujukan. Dokter, perawat, bidan penggalian informasi tentang pemberian resume medis pemulangan pasien, rujukan.